Kembali lagi bersama saya Pirga Ahmad Tipaldi. Kali ini saya akan memberikan contoh pengorbanan gajah klasik pada permainan para GM atau Grandmaster. Dan kali ini putih dimainkan oleh Capablanca yang kalian sudah mengetahui bahwa dia adalah pemain internasional terbaik. Ya, jadi dia masuk ke dalam salah satu ya GM Super GM atau Grandmasternya Grandmaster. Dan langsung saja. Pada kali ini kita melihat bahwa di sini di sini putih memiliki potensi dalam hal menyerang. Dan setelah kalian menonton video saya yang sebelumnya, kalian pasti mengetahui bahwa gerakan terbaik putih sudah jelas ialah gajah kali F7 skak. Dan saya yakin bahwa apabila kalian belum mengetahui teknik ini, kalian pasti tidak ingin merelakan gajah kalian di petak H7. Karena kalian pasti berpikir bahwa itu sangat merugikan. Melainkan bergerak dengan gerakan yang lebih alami seperti rokade pendek ataupun mengancam gajah dengan B4 misalnya. Iya, karena kalian sudah menonton video saya, pasti kalian sudah mengetahui atau sudah langsung refleks terhadap posisi seperti ini. Ya, yang biasanya orang-orang berpikir berjam-jam untuk mengetahui langkah terbaik, kalian hanya mengetahui langkah terbaiknya dalam beberapa detik. Sangat hebat bukan? Jadi pemahaman terhadap pola itu sangat penting sekali bagi catur. Jadi dengan memahami beberapa pola-pola serangan atau bertahan, kalian tidak usah atau tidak perlu berpikir lama dalam bermain catur. Jadi kalian di sini jadi analisis kalian dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, bukan hanya sekedar asal analisis doang. Jadi langsung saja kita akan mempraktekkan serangannya dengan gajah kali H7 skak. Ya. Setelah raja kali H7, di sini putih memainkan kuda G5 skak. Perlu diketahui bahwa kuda di sini dilindungi oleh gajah di C1, yang berarti menteri di D8 tidak dapat memakan kuda yang berada di G5. Ya, di sini raja mundur menuju G8 dan perlu diingat bahwa raja G8 bukanlah satu-satunya gerakan. Di sini raja dapat bergerak menuju H6 maupun menuju G6. Perlu diperhatikan. Tetapi di sini saya akan membahas apabila raja bergerak menuju G8. Variasi-variasi seperti raja G6 atau H6 akan dibahas pada video-video selanjutnya. Lalu setelah menteri H5, di sini hitam terancam mat 1 di H7. Terancam skakmat. Jadi di sini perlu diperhatikan bahwa menggerakkan pion menuju F6 sangat tidak bijak. Ya, misalnya seperti ini misalnya. Percuma karena petak di F7 ini dijaga oleh kuda yang berada di G5. Jadi menggerakkan pion ini tidak berguna, melainkan satu-satunya teknik bertahan bagi hitam ialah menggerakkan bentengnya menuju E8. Dan sekarang kita dapat melanjutkan serangan.
Menteri F7 skak. Apabila Menteri H7, sudah pasti bahwa di sini Raja Hitam dapat bergerak menuju F7, dan setelah kita melancarkan skak kembali, Raja dapat bergerak menuju E7. Dan sayangnya kita hanya mendapatkan 2 pion dan posisi yang cukup menjanjikan dengan harga sebuah gajah. Dan tentu saja kita sebagai penyerang tidak ingin mendapatkan kompensasi yang sebegitu sedikitnya. Dan seharusnya pada posisi seperti ini kita menggerakkan menteri menuju F7. Fungsinya ialah apabila raja bergerak menuju E7, kita dapat melancarkan skakmat dengan memakan pion yang berada di G7. Bingung? Kita akan praktekkan. Setelah raja bergerak, kita akan mundur kembali untuk melancarkan skak. Dan dengan posisi yang semula, tetapi pion di F7 tidak ada. Kita dapat melancarkan skak seperti biasa, skak, dan kita hanya perlu memakan pion di G7, skak mat. Dengan bantuan pion yang berada di E5, menjaga petak di D6 dan di F6, di D6 maksudnya. Di sini Raja Hitam tidak dapat kemana-mana. Dalam variasi yang lain, terkadang petak D6 ini biasanya dijaga oleh gajah maupun kuda. Jadi yang jelas ialah raja tidak boleh ada celah untuk kabur. Kita menyerang bukan untuk membiarkan raja musuh untuk kabur. Kita menyerang untuk mengskakmat raja. Jadi itulah prinsip dari yang namanya serangan. Itulah salah satu praktek dalam melancarkan skakmat dengan pengorbanan gajah klasik. Dan perlu diketahui bahwa variasi seperti Raja H6, Raja H8, Raja G6 masih ada. Jadi pengorbanan gajah klasik belum selesai, masih sangat banyak. Dan terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Please subscribe-nya dan sampai jumpa.